Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Humran maula Uthman ibn Abi Affan radhiyallahu ta'ala anhuma anna Uthman da'a biwudu'in fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila mirfaqaini 3 thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi 3 thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pada hadis berikutnya ini, ya, kita ingin mempelajari bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya, yang dipraktikkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Ya, disebutkan di sini beliau Amirul Mukminin wa thalithul khulafa'il muslimin. Beliau ialah, ya, khalifah kaum muslimin yang ketiga, Utsman bin Affan. Aslama qadiman ala yadi Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam disebabkan ajakannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan termasuk di antara sahabat as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau hajara hijrataini wa zawwajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Ruqayyah. Dan beliau Utsman bin Affan juga telah berhijrah 2 kali hijrah. Ya, para sahabat adapun kaum muslimin hijrah pertama mereka ke negeri Habasyah. Ya. Pada hijrah kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berhijrah. Namun di antara sahabat yang berhijrah ialah Utsman bin Affan dan beberapa sahabat lainnya. Kemudian beliau juga hijrah ke Madinah. Intinya Utsman bin Affan melakukan 2 kali hijrah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan beliau yang bernama Ruqayyah. Ya, istri pertama Utsman bin Affan ialah Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwfiya zawwajahu ukhtaha Kalthum fasummiya Dhunnurain. Kemudian ketika Ruqayyah wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan lagi Utsman dengan putri yang lain, yaitu Kalthum, sehingga Utsman disebutkan sebagai Dhunnurain, yang memiliki 2 cahaya, yaitu beliau menikah dengan 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh oleh orang-orang yang memberontak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya Utsman akan syahid. Taib. Utsman radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan oleh budaknya Humran, da'a bi wudu'in. Beliau meminta agar dibawakan wudu. Ya, bahasa kita pun mungkin sering menyebutkan kata wudu. Ya, wudu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan wudu ialah, ya, amalan yang kita lakukan. Ya, alat yang kita gunakan untuk bersuci namanya wudu. Ya, maka Utsman bin Affan beliau meminta dibawakan air untuk berwudu. Kemudian apa kata budaknya ini? Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marratin. Kemudian Utsman menuangkan air, ya, dari bejana tadi kepada tangannya, kemudian mencucinya sebanyak 3 kali. Ya, mencuci sebanyak 3 kali. Kemudian thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian Utsman radhiyallahu taala memasukkan tangan kanannya ke dalam air ataupun bejana tadi. Pada pertemuan yang lalu kita telah katakan bahwasanya mafhum air musta'mal, pengertian air musta'mal bukanlah air yang kita celupkan tangan dan tidak sampai 2 kulah kemudian dia berubah menjadi musta'mal. Air musta'mal ialah air bekas kita pakai. Misalkan Utsman tadi mencuci 2 tangannya, kemudian dia meletakkan bejana yang lain untuk mengumpulkan tetesan air yang berjatuhan dari tangannya, maka inilah yang namanya air musta'mal.
Ya, masyarakat kita sering salah paham mengartikan air musta'mal ialah air yang telah kita ambil sebagian darinya, kemudian yang tersisa namanya musta'mal. Ya, bukan demikian. Jika seandainya maknanya demikian, maka wudu'nya Utsman tidak sah, karena beliau masukkan tangan kanannya ke dalam tempat berwudu, ya, di bawah satu bejana. Kemudian apa kata sahabat ini? Tsumma tamatmadha wastansyaqa wastanthara. Kemudian Utsman berkumur, ya, wastansyaqa, dan masukkan airnya ke dalam hidung dan mengeluarkannya, wastanthara. Tidak disebutkan berapa kali. Ya, tidak disebutkan berapa kali. Kemudian ghassala wajhahu thalathan wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalathan. Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Ya, dengan tangan kanannya mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Apa itu wajah? Wajah min mabati syar al-mu'tad, yaitu tempat tumbuh rambut yang normal. Ya, normalnya seseorang itu tumbuh rambutnya di sekitar sini. Jadi apabila seseorang yang mungkin sudah hilang rambutnya, ya sudah botak misalkan, maka rambutnya mungkin di sini, maka tidak harus dia mencuci dari di atas kepalanya sampai mukanya, enggak. Jadi tempatnya khusus di, ya, tempat tumbuh rambut yang biasa, ila dhaq, ya, ke tempat tumbuhnya jenggot. Ya, maka dia mencucinya dari tempat tumbuh rambut orang biasa, orang normal, sampai tempat tumbuhnya jenggot. Itu secara vertikal. Adapun aradan, secara horizontal, batas wajah ialah dari telinga yang kanan ke telinga yang kiri. Ya, maka kita mencuci semuanya. Berapa kali? Utsman mencucinya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan, dan mencuci tangannya, ya, tangannya ke sikut sebanyak 3 kali pula. Maka dalam hadis ini disebutkan dari tangan ke sikut, bukan dari tengah ke tangan kemudian ke sikut, ataupun dari sikut ke tangan. Ya, urutannya dari tangan ke sikut, bukan dari tengah ke depan kemudian ke sikut, ataupun kita melakukannya yang penting kena semua. Ya, dalam hadis ini disebutkan dari tangan ke sikut, bukan dari sikut ke tangan, ataupun bukan dari tengah ke tangan baru ke sikut. Meskipun sebagian ulama menyebutkan boleh, yang penting semua, ya, yang wajib wudu itu terkena air. Meskipun sebagian ulama mengatakan demikian, namun ketika kita mengikuti nas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun sahabat radhiyallahu taala anhum melakukan yang demikian, melakukan dari tangan ke sikut, maka hendaknya kita mencontohnya. Kemudian summa masaha bi ra'sihi, kemudian Utsman membasuh kepalanya. Ya. Dalam hadis ini tidak sebutkan berapa kali. Ya. Summa ghassala kilta rijlaihi thalathan, kemudian dia mencuci kakinya 3 kali. Ya. Thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu'ku ini, kata Utsman radhiyallahu taala anhu. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian Utsman berkata, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu'ku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, yang ketika dia selesai berwudu dia tidak teringat hal lain selain salat. Selesai berwudu, yang teringat dalam hatinya hanyalah salat, ya, tidak teringat tentang pekerjaannya ataupun uangnya, hartanya dan seterusnya. Maka apa kata Utsman? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, dengan syarat kita setelah berwudu tidak teringat apa-apa melainkan hanyalah salat. Salat apa ini? Ya, namanya salatul wudu. Ya, salat wudu. Sebagaimana sahabat yang mulia, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mendengar suara terompah, ya, suara sandalnya Bilal dalam surga. Apa amalan yang beliau lakukan? Maka beliau mengatakan, tidaklah aku berhadas melainkan aku berwudu, kemudian aku salat 2 rakaat. Maka apabila kita mampu, hendaknya kita mempraktekkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik,
Kita baca satu hadis lagi yang semisal dengannya, namun mungkin sedikit berbeda dalam beberapa hal. Ya, hadis dari Abdullah ibnu Zaidin. Ya, ketika beliau ditanyakan oleh Amrun ibn Abi Hasan tentang cara berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun meminta satu bejana yang dipenuhi dengan air. Kemudian beliau pun berwuduk bagaimana wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa ala yadayhi min at-tawri fa ghasala yadayhi thalathan. Beliau pun mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam ke dalam bejana. Beliau pun berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan mengeluarkan airnya thalathan bi thalathi ghurafat. Pada hadis Utsman, beliau tidak disebutkan berapa kali beliau berkumur-kumur. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia ini berwudu dan berkumur-kumur sebanyak 3 kali bi thalathi ghurafat, dan 3 kali mengambil air. Ya. Ambil air pertama, beliau berkumur, kemudian istinsyak dan istinthar, mengambil lagi sampai 3 kali. Ya. Maka ini menunjukkan kaum muslimin sidang jemaah yang mulia bahwasanya jumlah berapa kali kita mencuci anggota wudu kita itu tidaklah mesti 3 kali. Ya, intinya apabila anggota wudu kita sudah terkena semuanya dengan air, maka itu cukup. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan sunnahnya itu 3 kali. Ya. Namun intinya apabila kita buru-buru misalkan dan mencuci wajah sekali saja sudah cukup, sudah terkena semuanya, maka itu sudah mencukupi. Ya. Namun apabila lebih daripada 3 kali, maka ini tidak boleh. Ini namanya mubazir. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya ialah hadis ini dan hadisnya Utsman tadi. Ketika Utsman berwudu, dia sebutkan berapa kali. Ini menunjukkan bahwasanya di sana kemungkinan bisa jadi 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali. Ya, maka ini diperbolehkan. Bolehnya kita berwudu, mencuci anggota wudu tanpa harus 3 kali. Bisa jadi 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri, thumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri fa ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqaini. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke dalam air wudu dan mencuci tangannya sampai ke sikut sebanyak 2 kali. Perhatikan, dalam hadis Utsman beliau disebutkan mencuci tangannya sebanyak 3 kali sampai sikutnya sebanyak 3 kali. Dalam hadis ini disebutkan beliau mencuci tangannya sebanyak 2 kali. Sahabat yaitu Abdullah ibnu Zaid, beliau mencuci tangannya sebanyak 2 kali. Konteks hadisnya sama. Ya, bagaimana samanya? Kedua-duanya diminta untuk menunjukkan bagaimana cara Rasulullah berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin dalam suatu keadaan beliau mencuci tangannya sebanyak 3 kali, dari tangan sampai sikutnya sebanyak 3 kali. Mungkin dalam kesempatan yang lain beliau mencucinya sebanyak 2 kali. Maka diperbolehkan bagi kita untuk memilih antara 3, 1 atau 2. Thumma adkhala yadahu fit tawri famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke dalam bejana, kemudian membasuh kepalanya, fa aqbala bihima wa adbara marrah. Beliau memulai dari kepalanya, dari bagian depan kepala, kemudian dijalankan sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi marrah wahidah, 1 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan fa bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu faraddahuma ila makan alladhi bada'a bihima. Rasulullah memulainya dari tempat tumbuh rambut adapun kepala bagian depan sampai ke bagian belakang kepala, sampai ke punduk bahasa kita, pundak. Kemudian dikembalikan lagi ke depan dan masukkan tangannya ke dalam telinga. Ini dalam disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara yang dilakukan kebanyakan masyarakat kita dengan mencucinya seperti ini, wallahu taala alam,
ilmu ana belum mendapatkan satu hadis pun yang menunjukkan yang demikian. Ya. Jadi ana belum tahu dalilnya bagaimana. Bagaimana orang-orang kita perhatikan mereka mencuci ataupun membasuh kepalanya dengan cara seperti ini, bukan ya dijalankan tangannya sampai ke belakang kemudian dikembalikan lagi. Ya. Bagaimana dalilnya? Wallahu taala alam, ana tidak tahu. Ya, mungkin apabila ada yang tahu bisa kita mempelajarinya. Ya, kita perhatikan banyak sekali kaum muslimin berwudu dengan cara demikian. Namun yang jelas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun para sahabat ridwanullahu taala anhum, mereka mencuci tangannya, mencuci kepalanya sebanyak satu kali, ya, membasuh kepalanya sebanyak satu kali, dimulai dari depan kepala, kemudian ke belakang dan dikembalikan lagi dan tangannya dimasukkan ke dalam telinga. Taib. Kemudian disebutkan summa ghassala rijlaihi wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ya, kemudian beliau mencuci kakinya. Taib. Maka di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya, yang pertama hirsus salafus salih ala ma'rifati sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyata'assau bihi fiha. Bahwasanya para salaf kita mereka sangat bersemangat sekali, ya, dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sangat berusaha dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan agama mereka agar mereka sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita perhatikan banyak sekali di antara para sahabat yang datang kepada sahabat yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka menanyakan tentang kebiasaan Rasulullah atau bagaimana cara wudunya Rasulullah, cara makannya Rasulullah dan seterusnya. Mengapa? Karena mereka sangat ingin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sulukul muallim aqrabul wasail ila al-fahmi wa rusukhul ilmi. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya setiap kita mengajarkan ilmu itu mungkin ada beberapa cara yang membuat para pendengar itu lebih paham. Di antaranya dengan memberikan contoh langsung. Ya, bukan hanya sekedar teori. Bahkan mungkin dalam pengajian kita bisa menyiapkan papan tulis seperti itu. Dalam beberapa hal mungkin tidak bisa dipahami hanya sekedar teori, kecuali sudah ditunjukkan dengan tulisan. Ya, kita perhatikan di Blangme, ya, masya Allah pengajian di sana menggunakan papan tulis. Mungkin apabila seorang ustaz ingin menjelaskan hal yang cukup mungkin sedikit rumit, bisa dituliskan di papan tulis sehingga para jamaah pun tidak kebingungan.